Nih, kemarin udah jadi masalah ini sebetulnya nih. Ribut gara-gara asap, sekarang ngebakar lagi. Ampun, orang ada aja cari masalah. Mudah-mudahan tidak jadi masalah lagi. Karena yang namanya hidup di komplek itu harus tahu diri. Kita di komplek itu hidup supaya agar bisa rukun, bisa damai sama tetangga. Jangan sampai cari masalah dengan tetangga. Karena kalau kita ribut dengan tetangga, kalau kita sakit, kita ada masalah, kan bukan orang jauh dulu yang datang, pasti tetangga sendiri. Sekarang kalau tetangganya arogan, depan rumah bakar sampah, kan asapnya kemana-mana. Kan kita setiap bulan ada ditarikin buat narik sampah, ada yang narikin sampahnya dibuang ke tempat sampah, jangan dibakar depan rumah. Ini jadi masalah. Kemana udah jadi ribet ini masalah ini sampah ini. Mungkin ini yang bakar sampah. Pagi hari yang sejuk ini, saya TV akan kisahkan seorang bapak yang istilahnya ditelantarkan oleh saudara-saudaranya karena saudara-saudaranya ini tidak mau mengurusi, tidak mau diikutin oleh bapak ini, karena bapak ini memang ada kekurangan, yaitu hanya cara berpikirnya aja yang lemah, daya pikirnya lemah, tidak normal seperti orang-orang yang lain. Jadi kisah bapak ini memang mengharukan sekali, saudara. Karena beliau ini ikut saudara-saudaranya tidak ada yang mau menampung, ikut keluarga yang lain juga sama, yang lain keluarganya juga nggak mau ada yang nampung. Jadi bapak ini sekarang ditampung sama adiknya. Adiknya itu pedagang kecil, dagang sayur, tapi beliau ini adalah seorang ibu yang baik hati, istri yang soleha, yang mau menampung bapak ini. Nah, ini namanya, ini bapaknya, saudaranya, namanya Bapak Heri. Bi, gimana? Kerja bentar sini, Ri. Kerja di sini betah? Biasa aja. Ini saudara, dia sekarang ikut saya kerja di proyek sebagai kuli ngaduk. Bapak ini sebetulnya sehat biasa, cuma hanya lemah aja daya pikirnya. Jadi kalau ngomong suka balik-balik, suka ya kadang-kadang itu. Ini saudara-saudara ini, namanya Bapak Heri. Sekarang dia lagi ngaduk, karena lagi dalam pengecoran nih, saudara. Dia proyek ini. Semoga beliau ini diberi kesehatan terus,
diberi kekuatan terus untuk bisa hidup, mencukupi dirinya sendiri. Saya hanya bisa mengucapkan hanya kasihan, tapi tidak bisa menolong banyak. Mungkin saudara-saudara penonton yang ingin mendukung Bapak ini, tolong di subscribe ya, karena akan saya awasin terus dia kehidupannya sehari-hari, akan kita pantau ya. Jangan sampai nanti dia di masa tua. Oke saudara-saudara, kasihan saudara-saudara yang lain, nggak ada yang mau. Ya Allah, semoga diberi kesehatan. Berarti 1,5 itu kamu, Ri? 9 ya? Saudara proyek ini, dia lagi kerja di bangunan. Mudah-mudahan beliau dikasih kesehatan terus, biar kuat nyari uang, kerja bangunan untuk masa depan, masa tuanya. Karena beliau ini tidak punya istri, saudara, tidak punya istri, alias jomblo. Maka kalau tidak ada yang mengurusin hidupnya sendiri, bagaimana masa tuanya? Itu yang kita pikirkan. Sekarang sih dia masih kuat sih, tenaga masih kuat, walaupun dia pikirannya nggak itu. Tapi kan kita harus pikirin bagaimana di masa tuanya. Makanya alhamdulillah ada seorang istri yang soleh mau menampung beliau, walaupun beliau juga sama kehidupannya juga tidak seperti orang-orang yang lebih yang lain, hanya sekedar tukang sayur. Tapi alhamdulillah beliau sebagai saudaranya mau menampung. Alhamdulillah, karena setiap ada kekurangan pasti ada kelebihan, setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Itulah hidup manusia. Makanya ngabar yang bagi yang lebih, berilah sama yang kekurangan. Yang kekurangan bersyukurlah sama Allah atas kesehatannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dulu saudara-saudara. Itulah kisah pilu seorang bapak tukang kuli bangunan yang istilahnya dibilang idiot enggak, cuma dia agak lemah aja pikirannya. Jadi saudara-saudaranya nggak ada yang mau nampung. Ya Allah, kasihan. Alhamdulillah, terima kasih ya saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.